Hanya di mata Tuhan, di mata Tuhan semua sama, tiada bedanya. Hanya di mata Tuhan, di mata Tuhan semua sama, tiada bedanya. Nama baik lebihlah berharga daripada harta kekayaan. Lebih baik disayang orang daripada emas dan permata. Tak perlu iri atau dengki pada siapa yang sombong dan kaya. Janganlah dengan kekayaan kau menindas orang yang lemah. Hanya di mata Tuhan, di mata Tuhan semua sama, miskin dan kaya. Hanya di mata Tuhan, di mata Tuhan semua sama, tiada bedanya. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menghadap Tuhan. Hai, mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar, perisai umatnya Yang Maha Esa, mulia namanya, tahtanya megah. Yang Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena Tuhan memberi kesempatan bersama dengan keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa dan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhir. Karuniakan Roh Kudus-Mu untuk meyakinkan kami atas berkat yang akan kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu,
saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita persiapkan Alkitab kita terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Firman Tuhan kita di malam hari ini terambil dari kitab Imamat pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga yang ke-12. Jikalau sudah terbuka, mari kita satukan hati di hadapan Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal dari sekarang sampai dengan selama-lamanya. Kami, anak-anak-Mu Tuhan, hendak menghadap ke hadirat takhta-Mu yang penuh dengan kudus, untuk bersama-sama bersekutu di dalam ibadah keluarga di malam hari ini bersama dengan keluarga kami masing-masing dan terutama di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan tetap ada di dalam diri kami dan tetap berdiam di dalam rumah kami, agar kami mampu mengerti, memahami, serta melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami lepas pribadi. Layakan kami Tuhan, karena kami rindu untuk bersekutu bersama-sama dengan Engkau di dalam ibadah rumah keluarga ini. Ya Bapa, dan tolonglah kami juga, tolong Kau mampukan hamba-Mu juga untuk menyampaikan firman-Mu, biarkanlah segala perkataan yang hamba-Mu ucapkan, itu seturut dengan kehendak-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam nama Yesus Kristus kami telah mengucap syukur, amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk berdiri, untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Imamat pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama hingga yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja dengan berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan, lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu, lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkan sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya
harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut, dan dengan segala lemak yang melekat pada isi perut itu, dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya, yang ada pada pinggang, dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran. Adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Demikianlah firman Tuhan kita bacakan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mengerti serta melaksanakan firman-Nya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah atau di dalam persekutuan ibadah rumah tangga di dalam minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya kita semua tetap berada di dalam kondisi yang sehat dan fit, dan terkhususnya tetap bersukacita untuk menyambut firman-Nya di dalam kehidupan kita. Perenungan firman Tuhan kita di malam hari ini mengusung tema perihal tentang korban penghapusan dosa dunia, atau saya mencoba untuk mempersempitnya menjadi sebuah pertobatan atau bertobat. Berbicara tentang pertobatan atau bertobat, apa sebenarnya arti dari kata bertobat itu? Mungkin Bapak Ibu sering mendengar ada guyonan atau ada bercandaan atau ada sebuah singkatan perihal tentang kata tobat, atau yang disingkat menjadi tomat. Yang pertama, ada yang mengatakan kepada saya tomat itu singkatan dari tobat maksiat. Atau tomat yang kedua adalah tentang tobat sebelum mati. Sebenarnya kata tobat ini sendiri apakah termasuk di dalam singkatan dari kata tomat itu? Saya mencoba mencari-cari di dalam Google, di dalam internet, atau terkhususnya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ternyata ditemukan bahwa bertobat berarti menyesal dan berniat mengubah segala bentuk tindakan kesalahannya dan kembali pada Tuhan sebagai satu-satunya jalan kehidupan yang benar. Namun bagaimana sesungguhnya cara bertobat yang berkenan di hadapan Tuhan? Jangan-jangan selama ini kita bertobat, ternyata cara maupun isi hati kita belum sampai di telinga Tuhan. Untuk itulah imamat di malam hari ini, kitab imamat memperkenalkan kepada kita bagaimana cara bertobat yang sesungguhnya yang berkenan di hadapan Tuhan melalui di dalam kehidupan kerohanian umat Israel, terkhususnya kepada kita sekalian sebagai umat Israel yang baru. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita kembali lihat ke dalam bacaan Alkitab kita. Di kitab Imamat pasalnya yang keempat ini, sesungguhnya secara garis besar berbicara perihal tentang mengenai korban penghapusan dosa. Dan ada 4 kategori yang disyaratkan oleh Allah yang mampu atau yang harus dilaksanakan di dalam korban penghapusan dosa ini. Kategori yang pertama adalah imam, yang kedua adalah umat Israel yang Bapak Ibu bisa baca di ayat yang ke-13. Kemudian yang ketiga adalah seorang pemuka yang Bapak Ibu bisa baca di ayatnya yang ke-22, dan seorang rakyat jelata yang Bapak Ibu juga bisa lihat di ayatnya yang ke-27. Namun perenungan firman Tuhan kita di malam hari ini hanya berfokus pada satu saja, yaitu kepada seorang imam yang diurapi. Dengan tegas Allah mengatakan di ayatnya yang pertama hingga yang kedua, Allah menyampaikan beberapa tata cara dalam memberikan korban penghapusan dosa ini kepada imam yang diurapi,
namun melakukan pelanggaran yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita lihat mulai dari ayatnya yang ketiga. Di sana tergambarkan tentang tata cara yang pertama. Tata cara yang pertama ialah hewan korban yang dipersembahkan kepada Allah ialah seekor lembu jantan yang muda dan tidak bercela. Kemudian kita lanjut lagi ke ayatnya yang keempat. Di sini tergambarkan tentang tata cara yang kedua. Tata cara yang kedua ialah lembu tadi harus dibawa ke dalam pintu kemah pertemuan yang diberikan di hadapan Allah. Yang dimaksud dari kemah pertemuan ini ialah kemah suci. Kemah suci kalau Bapak Ibu lihat di kitab Keluaran 25 ayat yang ke-6, kemah suci ini dibangun oleh Musa dan umat Israel atas perintah dari Allah. Dan kemah suci inilah yang menjadi pusat peribadahan umat Israel di mana Allah mau hadir di dalam persekutuannya. Lebih lanjut lagi kita lihat di ayatnya yang kelima sampai dengan yang keenam. Di sana ada tata cara yang ketiga, yaitu imam yang diurapi ini harus mengambil sebagian dari darah lembu itu dan mencelupkan jarinya ke dalam darah lembu itu dan kemudian memercikannya sebanyak 7 kali di depan tabir penyekat tempat kudus. Mari kita perhatikan ada beberapa hal yang menarik di sini. Yang pertama adalah kenapa harus darah yang dilakukan oleh imam harus mencelupkan jarinya di darah lembu tersebut. Kenapa harus darah? Menurut Alkitabiah, darah melambangkan kehidupan itu sendiri dan sifatnya sakral dan tidak boleh dimakan. Dan darah ini juga memiliki kuasa untuk mengikat sebuah relasi antara umat manusia dengan sang penciptanya, yaitu Allah itu sendiri. Yang hal yang menarik yang kedua adalah mengapa harus 7 kali? Karena di dalam Alkitabiah ini juga menurut Alkitabiah 7 kali adalah angka kesempurnaan dalam kehidupan rohani umat manusia atau umat Israel di masa itu. Dan darah itu pun harus dipercikan sebanyak 7 kali di depan tabir penyekat tempat kudus. Kalau Bapak Ibu mencari searching di Google, di sana tergambarkan sebuah bait suci Allah di mana ada terdapat 2 penyekat, penyekat yang pertama dan penyekat yang kedua. Di penyekat yang pertama ini ada yang namanya tabut perjanjian dan ada tirai yang membentangnya. Sehingga di balik tirai itulah imam yang diurapi ini harus memercikan sebanyak 7 kali darah dari lembu korban penghapusan dosa itu sampai ke tabut perjanjian itu sendiri. Kemudian tidak sampai di situ saja. Dan kita lihat di tata caranya yang keempat, selama masih di dalam prosesi pemercikan darah itu juga, darah yang lembu tadi juga harus dioleskan atau dibubuhkan di tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian. Untuk gambar jelasnya Bapak Ibu juga bisa cari di Google, di searching tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan. Di sana tergambarkan ada 2 tanduk di sisi kiri dan di sisi kanan. Atau lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa baca di kitab Keluaran 30 ayat yang pertama dan sampai dengan yang ke-10. Kemudian tata cara yang terakhir adalah tata cara yang kelima. Bapak Ibu juga bisa lihat di ayatnya ke-8 sampai dengan yang ke-12. Tata cara yang kelima ini, hal yang menarik adalah lembu korban penghapusan dosa itu harus dipotong menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah lemak yang menyelubungi isi perut dan lemak yang melekat pada bagian perutnya. Dan bagian yang kedua adalah kedua pinggang, kita bayangkan pinggang kiri dan pinggang yang kanan. Dan lemak yang melekat padanya yang ada di pinggang kiri dan kanan itu dan umbai hatinya haruslah dipisahkan. Dan menariknya kedua bagian ini harus dibakar dan ditaruh di atas mezbah korban bakaran. Bagian selanjutnya ialah bagian kulit, bagian daging, bagian kepala, betis, isi perut, dan kotorannya tidak ditaruh di mezbah korban pembakaran, tetapi ditaruh di luar kemah pertemuan itu dan ke suatu tempat yang tahir, yaitu tempat pembuangan abu atau lembu itu harus dibakar sampai dengan habis. Saya mencoba mencari apa yang dimaksud dengan tempat pembuangan abu ini. Tempat pembuangan abu ini ialah
letaknya lebih tepatnya terletak di sebelah timur mezbah, atau tepatnya berada di depan pintu kemah suci. Jadi sebelum kita masuk ke dalam kemah suci, diletakkan di depan pintunya itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan pembuangan abu, dan inilah abu kurban itulah ditimbun di sebelah timur mezbah itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikianlah ada 5 tata cara yang Allah tentukan untuk dilakukan oleh imam yang diurapi namun melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ditafsirkan untuk kita bersama, dan kemudian ada beberapa poin yang bisa kita tarik ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kembali kepada pertanyaan di awal, bagaimana cara bertobat yang berkenan di hadapan Allah? Jelas dikatakan di dalam firman Tuhan pada saat ini, di mana ada hal utama yang paling penting dari yang namanya bertobat dibandingkan cara itu sendiri. Ada 3 hal, saya mencoba merangkumnya menjadi 3K, yaitu yang pertama kerendahan hati, yang kedua kesungguhan hati, dan yang ketiga adalah komitmen. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kerendahan hati akan membawa manusia pada kesadaran diri bahwa setiap manusia, bahwa setiap pribadi kita adalah umat berdosa. Dan dari kerendahan hati inilah yang akan membawa kita menuju pada iman yang setia akan Yesus itu sendiri. Dan iman yang setia akan membawa kita pada kepercayaan bahwa hanya Allah lah yang sanggup menghapus dosa kita. Yang kemudian selanjutnya adalah hati yang sungguh-sungguh. Hati yang sungguh-sungguh akan membawa seseorang pada pertobatan yang berkenan di hadapan Allah. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah perihal tentang komitmen. Komitmen pada diri seseorang akan membawa orang tersebut untuk tidak lagi mengulangi kesalahannya atau pelanggaran yang dilakukannya yang tidak berkenan di hadapan Allah. Jikalau 3K ini bisa kita lakukan, yang ada dan bisa ada di dalam diri kita, maka apapun caranya yang kita lakukan dalam pertobatan, semuanya akan berkenan di hadapan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang terakhir, di dalam kondisi COVID-19 atau virus corona ini, kita tidak hanya diajarkan untuk menjaga kebersihan dari luar pribadi kita, tetapi juga kita diajarkan untuk membersihkan dari dalam diri kita, yaitu hati kita, dengan cara lakukanlah yang namanya pertobatan itu. Sebab Allah sendiri telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan umat manusia. Sehingga rayakanlah keselamatan yang Allah berikan ini, dan selamatlah bagi kita sekalian yang bersedia menerima pengampunan dosa dari Allah itu sendiri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita sekalian. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa,
kehendak-Mu jadilah. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam doa syafaat. Kiranya kita juga mampu mendoakan orang-orang di sekitar kita yang sedang berjuang melawan COVID-19 di masa sekarang. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang kami sembah dan kami puji di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena firman yang boleh kami renungkan bersama di dalam persekutuan ibadah keluarga ini boleh mengajarkan kami tentang satu hal lagi, bahwa tangan-Mu selalu terbuka menyambut kami, bagi kami yang dengan sungguh-sungguh mau bertobat dan meninggalkan cara hidup kami yang lama dan mengubah hidup kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadirat-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak hanya sekedar menjaga kebersihan dari luar tubuh kami untuk mencegah masuknya virus COVID-19 di dalam tubuh kami, tetapi kami juga mampu untuk membersihkan yang ada di dalam diri kami, yaitu hati kami, membersihkan segala bentuk kesalahan, rasa iri, rasa dengki, rasa benci, dan semua rasa yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga semua hati kami yang ada di dalam diri kami ini pun dapat bersih dan dapat menerima berkat-Mu yang begitu melimpah, dan tangan-Mu dengan begitu luar biasa menyambut kami di dalam sebuah pertobatan dengan sungguh-sungguh yang akan kami lakukan di dalam hadirat-Mu. Ya Bapa, layakkan kami Tuhan untuk senantiasa menjadi alat-Mu untuk mampu menyebarkan kebenaran firman-Mu dan mampu menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Bapa kami yang Maha Kasih, di saat ini Tuhan kami ingin membawa ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami, terkhususnya baik kami sebagai jemaat GPIB Peniel yang mau tidak mau harus melaksanakan ibadah ini di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkat-Mu, kesehatan-Mu tidak berlalu di dalam kehidupan kami. Dan berkati setiap pekerjaan kami yang mungkin kami masih melakukannya di tengah wabah COVID-19 ini Tuhan. Bentengi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu agar kesehatan yang sempurna dan berkat yang begitu melimpah tetap hadir di dalam kehidupan kami dan terkhususnya di dalam kehidupan keluarga kami. Kami juga ingin membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan saudara-saudara kami yang di luar sana yang saat ini masih berjuang melawan COVID-19 di dalam tubuhnya Tuhan. Mungkin mereka tidak mampu menerima ataupun tidak mampu memilih untuk mau menolak ataupun menerima kondisi ini Tuhan. Tetapi bantu mereka untuk tetap setia beriman dan tetap setia percaya bahwa Engkau pasti akan menyembuhkan mereka Tuhan. Dan bantu kami Tuhan, seluruh umat-Mu GPIB Jemaat Peniel ini tetap percaya bahwa situasi yang tidak menyenangkan ini akan segera berlalu dan Engkau sedang memulihkan bumi kami, agar bumi kami menjadi bumi yang baru dan bumi yang berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Sehingga pada saatnya nanti ketika dunia kami sudah pulih, kami dapat kembali bersekutu bersama-sama-Mu di rumah-Mu, di bait suci-Mu bersama saudara seiman kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh para pelayan-Mu yang tetap senantiasa melayani Engkau, baik di ibadah hari Minggu maupun di ibadah keluarga saat ini. Baik pelayan firman, pelayan liturgos, kameramen yang memegang seluruh kamera ya Tuhan, maupun organis dan kantoria, tolong Engkau berkati semuanya Tuhan, agar kami senantiasa melayani Engkau dengan kesungguhan hati kami, dan semua bentuk pelayanan kami semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna Tuhan, dan segala bentuk doa dan pengharapan kami yang kami sampaikan secara pribadi di rumah kami masing-masing, di dalam hati kami masing-masing. Engkau yang lebih tahu, dan kiranya Engkau mau menyendengkan telinga-Mu untuk mau mendengarkan doa kami ini. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, kiranya Engkau mau mendengarkan serta mengabulkannya, karena doa ini kami alaskan di dalam nama-Mu putra-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Tawarik 29, ayatnya yang ke-17a, yang demikian bunyinya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah nembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Saudara, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Kristus dan tetaplah melayani sesamamu sebagai wujud kesaksianmu di atas firman Tuhan yang telah engkau dengar, dan lakukanlah di dalam kehidupanmu sehari-hari. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat 413 bagian yang pertama hingga yang kedua. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru
bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.